Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 2 revisi 2017. Kita buka bukunya di daftar isi. Sekarang kita akan membahas untuk uji kompetensi semester 2 halaman 311. Baik, kita buka bukunya di halaman 311 uji kompetensi semester 2. Baik, di sini akan kita jawab untuk yang pertama di pilihan ganda soal nomor 1. Bisa dilihat di sini untuk soal nomor 1 kita fokus di sini di soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Panjang X adalah titik-titik sentimeter. Baik, di sini bisa dilihat di sini ada dua segitiga dan di sini kita akan mencari berapakah panjang untuk X. Pertama-tama di sini untuk tiap sudutnya kita beri tanda terlebih dahulu. Jadi di sini ada A, B, C dan A, C, D. Jadi di sini ada dua segitiga A, B, C dan A, C, D. Pertama-tama di sini kita akan mencari AC. Nah, baik. Jadi di sini kita akan mencari AC. Di sini kita menggunakan segitiga ACD. Sehingga di sini siku-siku di D. Maka di sini kita akan mencari sisi miring dari segitiga ACD. Sehingga di sini bisa kita masukkan untuk rumus Pythagoras, yaitu adalah AC sama dengan akar dari AD kuadrat positif CD kuadrat. Karena di sini sisi miring atau di sini adalah sisi terpanjang, maka di sini adalah positif. Baik, akan kita masukkan untuk angkanya. Di sini untuk AD ada 3 cm dan untuk CD di sini ada 4 cm. Sehingga di sini 3 kuadrat hasilnya 9. Dan 4 kuadrat di sini hasilnya 16. Di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 25. Akar 25 itu adalah 5. Baik, jadi di sini untuk AC sudah kita temukan panjangnya adalah 5 cm. Berikutnya di sini kita akan mencari X atau di sini kita akan mencari AB. Maka di sini kita menggunakan segitiga ABC. Jadi di sini untuk X atau AB itu adalah akar dari BC kuadrat negatif AC kuadrat. Untuk yang kedua di sini dikurangi atau negatif karena di sini untuk BC ini adalah sisi miring atau di sini sisi terpanjang, sehingga di sini BC ini kita ganti dengan 13 kuadrat negatif AC. Di sini tadi sudah kita temukan 5. Sehingga di sini 13 kuadrat sama dengan 169 dan di sini 5 kuadrat adalah 25. Maka di sini 169 negatif 25 hasilnya adalah 144. Maka akar 144 itu adalah 12. Baik, di sini sudah kita temukan jawabannya. Di sini untuk X atau untuk AB di sini adalah 12. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan untuk nomor yang berikutnya. Di sini kita masuk ke nomor yang kedua. Baik, di sini kita fokus untuk nomor 2, kita perbesar. Tiang bendera disangga oleh 3 tali yang sama panjang supaya tidak mudah jatuh. Baik, dari sini bisa dilihat di sini ada tiang bendera. Kemudian di sini disangga oleh 3 tali. Di sini ada TA, TB, dan di sini ada TC. Setiap tali diikat setinggi 3 meter pada tiang bendera dan diikatkan pada 3 pasak A, B, dan C sejauh 1,5 meter dari tiang. Baik, jadi di sini dari titik bawah di sini bisa kita simbolkan dengan O. Jadi di sini untuk panjang TO ini adalah 3 meter dan di sini diikatkan dengan pasak A, B, C. Di sini jaraknya sama semuanya. Di sini adalah 1,5 meter, 1,5 meter dan 1,5 meter. Kemudian di sini yang ditanyakan panjang minimal tali yang dibutuhkan untuk menyangga tiang bendera adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari panjang tali minimal. Jadi di sini untuk TA ini adalah tali dan untuk TB ini adalah tali
Dan untuk TC ini juga tali. Maka di sini kita harus mencari panjang tali minimal untuk menyangga tiang bendera. Baik, di sini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras karena di sini sudah membentuk segitiga siku-siku. Jadi di sini kita bisa memasukkan tali sama dengan akar dari 3 kuadrat. Jadi di sini 3 kuadrat positif 1,5 kuadrat. Karena di sini yang dicari adalah sisi miring, maka di sini positif. Maka di sini untuk 3 kuadrat hasilnya adalah 9 dan 1,5 kuadrat itu adalah 2,25. Nah, maka di sini 9 positif 2,25 hasilnya adalah 11,25. Maka di sini akar dari 11,25 di sini kita menemukan hasil 3,35 sekian. Jadi di sini untuk jawabannya panjang tali untuk 1 TA atau TB atau TC di sini memakai koma karena di sini untuk akarnya di sini adalah 11,25. Maka di sini untuk panjang tali keseluruhan itu adalah 3,35 dikalikan 3 karena di sini ada 3. TA, TB dan TC. Maka di sini ditemukan hasil 10,062 sekian. Baik, jadi di sini untuk jawabannya panjang minimal tali ini harus di atas 10,62 sekian. Maka di sini kita bisa menemukan jawabannya ini adalah yang B. Karena di sini apabila kita menjawab A, di sini 9, di sini jelas kurang. Kemudian di sini apabila kita menjawab C, di sini terlalu jauh karena di sini ada 11. Maka di sini jawabannya jelas yang B. Baik, kita lanjutkan untuk nomor yang berikutnya. Sekarang kita masuk di nomor yang ketiga. Baik, di sini kita fokus di nomor yang ketiga. Luas segitiga yang ditunjukkan oleh gambar di bawah adalah titik-titik sentimeter kuadrat. Baik, jadi di sini sudah ada segitiga siku-siku. Jadi di sini untuk siku-sikunya berada di sini. Dan di sini untuk tinggi, di sini ada 3x dan sisi miring juga X, dan di sini untuk alas atau di sini untuk atasnya di sini adalah 20 cm. Maka di sini kita bisa memasukkan untuk rumus Pitagoras. Jadi di sini 20 kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Sehingga di sini 5x kuadrat, di sini sisi miring, di sini dikurangi dengan 3x kuadrat atau di sini tinggi kuadrat. Karena di sini 5x adalah sisi miring, maka di sini pun kita menggunakan negatif. Sehingga di sini apabila dikuadratkan semuanya, di sini ada 20 kuadrat, ini ada 400 sama dengan 5 kuadrat di sini 25, x kuadrat di sini juga x kuadrat. Kemudian di sini 3 kuadrat di sini adalah 9 dan di sini x kuadrat. Kemudian di sini membawa negatif. Maka di sini 25 dikurangi 9 hasilnya adalah 16 x kuadrat di sini sama dengan 400. Maka di sini x kuadrat ini sama dengan 400 dibagi 16. Maka di sini kita temukan hasilnya 25. Baik, jadi di sini untuk x saja bukan x kuadrat, maka di sini adalah akar dari 25. Akar dari 25 itu adalah 5. Sehingga di sini untuk X bisa kita ganti dengan 5, sehingga di sini 3X ini sama dengan 15, dan di sini 5X sama dengan 25. Baik, untuk yang ditanyakan di sini adalah luas segitiga. Jadi di sini luas segitiga itu sama dengan alas dikalikan tinggi dibagi 2. Untuk yang alas di sini kita bisa memasukkan angka 20. Untuk yang tinggi di sini ada 15, sehingga di sini 20 kali 15 dibagi 2. Maka di sini untuk 20 dibagi 2 di sini hasilnya adalah 10. Sehingga di sini 10 dikalikan 15 maka didapat hasil 150. Baik, di sini jawabannya adalah yang A, 150. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Di sini sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 4, bisa diperhatikan soal nomor 4. Pada belah ketupat ABCD di bawah ini, sudut A sama dengan 60 derajat.
dan BD sama dengan 12 cm. Luas belah ketupat ABCD adalah, baik, di sini sudah ada sketsanya untuk belah ketupat, namun di sini belum ada simbol untuk sudut-sudutnya, sehingga di sini kita beri saja untuk simbolnya. Di sini ada A, B, C, dan D. Kemudian di sini untuk sudut A di sini ada 60 derajat, sehingga di sini untuk sudut A di sini akan kita bagi dulu menjadi 2 karena di sini ada diagonal 1, diagonal 2. Maka di sini untuk sudutnya untuk yang atas di sini 30, untuk yang bawah 30. Dan di sini untuk BD ini sama dengan 12 cm. Di sini bisa dilihat BD di sini dipotong menjadi 2 sehingga di sini 6 cm dan 6 cm. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk titik tengah dari belah ketupat ini ada membentuk sudut siku-siku, sehingga di sini keempat sudutnya di sini sama 90. Di sini kita tulis di sebelah kiri saja. Kemudian di sini untuk sudut B, karena di sini sudah ada 30, 90. Maka di sini untuk yang sebelah kiri dan kanan ini adalah 60 dan 60. Karena di sini apabila dijumlah bisa dilihat di sini satu sudut dalam segitiga itu adalah 180. Di sini ada 60, 30, hasilnya 90, positif 90, maka di sini 180. Baik, di sini bisa kita lihat untuk segitiga AB dan di sini ada titik tengah. Maka di sini 30, 90, dan 60 ini adalah salah satu segitiga istimewa. Karena di sini untuk sudut-sudutnya di sini sudut istimewa. Sehingga di sini untuk perbandingan sisinya itu adalah 1, 2, akar 3. Baik, jadi di sini karena di sini perbandingannya 1, 2, dan akar 3. Untuk 1 di sini sudah ada 6. Maka di sini untuk 2, di sini 6 dikalikan 2, hasilnya adalah 12. Dan untuk akar 3, di sini 6 dikalikan akar 3, di sini adalah 6 akar 3. Karena di sini adalah diagonal, maka di sini 6 akar 3, di sini pun panjangnya juga sama, 6 akar 3. Maka di sini untuk luas belah ketupat sudah bisa kita cari. Kita masukkan rumusnya diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. Untuk diagonal 1 di sini kita bisa memasukkan angka 12. Ini adalah BD. Di sini 6 positif 6, 12. Dan untuk diagonal 2 di sini kita bisa memasukkan 12 akar 3. Di sini 6 akar 3 positif 6 akar 3. Kemudian di sini dibagi dengan 2. Maka di sini 12 dibagi 2 bisa kita sederhanakan. Di sini hasilnya adalah 6. Maka 6 dikalikan 12 akar 3 hasilnya adalah 72 akar 3. Untuk jawabannya di sini kita temukan yang D, 72 akar 3. Kita lanjutkan untuk nomor yang berikutnya. Sekarang kita masuk di nomor yang kelima. Kita fokus untuk nomor kelima. Di sini bisa kita lihat, kita perbesar. Pada kubus ABCD, EFGH di samping, panjang rusuk AB sama dengan 8 cm. Luas segitiga ABH adalah, baik, jadi di sini kita akan mencari luas segitiga dari ABH. Jadi di sini misal kita gambarkan di sebelah sini. Jadi di sini untuk AB ini adalah lurus dan di sini AH ini adalah lurus. Di sini yang miring ini adalah HB atau di sini HB ini adalah sisi miring. Sehingga di sini untuk AB 8 cm, di sini sudah bisa kita masukkan 8. Dan di sini untuk AH ini adalah diagonal bidang, sehingga di sini rumusnya adalah rusuk akar 2. Karena di sini untuk rusuknya adalah 8 cm, maka di sini untuk AH ini adalah 8 akar 2. Sehingga di sini bisa kita tulis 8 akar 2. Baik, kemudian di sini untuk HB atau sisi miring di sini tidak perlu kita cari karena di sini kita hanya
mencari luas segitiga, dan di sini untuk alas dan tingginya sudah bisa kita temukan. Maka di sini kita langsung masuk ke rumusnya. Luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Untuk yang alas di sini kita bisa memasukkan 8, dan untuk tinggi di sini kita bisa memasukkan 8 akar 2. Sehingga di sini untuk alas 8 dan di sini per 2, di sini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2, di sini hasilnya adalah 4. Maka di sini untuk 4 dikalikan 8 akar 2, di sini didapat hasil 32 akar 2. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk di soal nomor 6. Baik, di sini bisa kita perhatikan. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 90 derajat. Baik, di sini kita buat dulu. Di sini ada juring suatu lingkaran. Di sini sudutnya adalah 90 derajat. Jika luas juring tersebut adalah 7.850, jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik sentimeter. Di sini untuk pi kita ganti dengan 3,14. Baik, di sini kita masukkan untuk rumus dari luas juring. Jadi di sini luas juring itu adalah alfa per 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Jadi di sini untuk tandanya atau untuk mengingat-ingat, di sini apabila yang dicari luas juring, maka di sini dikalikan dengan luas lingkaran. Baik, di sini untuk alfa bisa kita ganti dengan 90 derajat, dan untuk luas juring di sini sudah diketahui 7.850. Kemudian di sini untuk luas lingkaran itu adalah pi dikalikan r kuadrat. Untuk pi di sini sudah ada 3,14. Maka di sini 90 derajat dibagi dengan 360 derajat hasilnya adalah 1/4. Kemudian 1/4 dikalikan dengan 3,14, maka di sini didapat hasil 0,785. Kemudian di sini dikalikan dengan r kuadrat, dan di sini untuk ruas kiri di sini tetap sama. Kemudian di sini 0,785 kita pindah dari ruas kanan ke ruas kiri, sehingga di sini menjadi penyebut, atau di sini bisa kita katakan menjadi pembagian dari 7.850 dibagi dengan 0,785. Untuk lebih mudahnya, pembilang dan penyebut akan kita kalikan dengan 1000, sehingga di sini untuk pembilang menjadi 7.850.000 dan untuk penyebut di sini menjadi 785. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan 785, di sini juga 785. Maka di sini hasilnya adalah 04, di sini 04, dan di sini 785 dibagi 785 di sini adalah 1. Maka di sini hasilnya adalah 10.000. Maka di sini untuk r kuadrat sama dengan 10.000, maka untuk r di sini adalah akar dari 10.000. Sehingga di sini didapat hasil R atau jari-jari sama dengan 100 cm. Untuk jawabannya di sini sudah jelas yang B. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita masuk di soal nomor 7. Di sini bisa kita perhatikan. Diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 43,96 cm. Jika sudut pusat yang menghadap busur tersebut berukuran 60 derajat, panjang jari-jari juring lingkaran tersebut adalah titik-titik sentimeter. Di sini diketahui pi sama dengan 22/7. Baik, di sini akan kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini kurang lebih adalah di sini ada busur lingkaran, di sini sudutnya adalah 60 derajat. Dan di sini untuk busur lingkarannya adalah di sebelah sini. Sehingga di sini bisa kita masukkan untuk rumus panjang busur itu adalah alfa per 360 dikalikan dengan keliling lingkaran.
Jadi di sini untuk mengingat-ingat, panjang busur ini dikalikan dengan keliling lingkaran. Untuk luas juring di nomor sebelumnya di sini dikalikan dengan luas lingkaran. Sehingga di sini untuk panjang busur bisa kita ganti dengan 43,96 dan di sini alfa ini sama dengan 60 derajat. Kemudian di sini keliling lingkaran ini adalah 2 pi r, sehingga di sini untuk pi kita ganti dengan 22/7. Kemudian di sini 60 derajat dibagi dengan 360 derajat, hasilnya adalah 1/6. Di sini untuk ruas kiri tetap dan di sini 22/7 dan r di sini tetap. Sehingga di sini untuk 6 dan 2 di sini bisa kita bagi sama-sama dibagi 2, sehingga di sini untuk 6 di sini hasilnya adalah 3. Maka di sini untuk 22 dikalikan 1 hasilnya tetap 22. Dan untuk penyebut 7 dikalikan 3 di sini adalah 21. Kemudian di sini dikalikan r. Kemudian karena di sini yang dicari adalah r, maka di sini 22/21 kita pindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi terbalik menjadi 21/22. Maka di sini untuk 43,96 dikalikan 21 hasilnya adalah 923,16 dibagi 22. Maka di sini untuk R didapat hasil 41,96. Maka di sini untuk jawaban yang benar di sini ternyata dari A sampai D di sini tidak ada jawaban pecahan desimal. Namun di sini apabila 41,96 ini dibulatkan, ini hasilnya adalah 42. Karena di sini yang paling mendekati atau di sini jaraknya adalah 0,04 untuk sampai ke 42. Baik, jadi di sini untuk nomor 7 di sini jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan, sekarang kita akan masuk di soal nomor 8. Baik, di sini bisa kita perhatikan untuk soal nomor 8. Perhatikan lingkaran O di samping. Diketahui besar sudut BCD sama dengan 110 derajat. Tentukan besar sudut BAD. Baik, jadi di sini untuk BCD sudah diketahui 110 derajat. Dan kita di sini akan mencari BAD. Nah, baik. Jadi di sini yang pertama-tama yang harus kita pahami, jadi di sini untuk BCD ini sama dengan besar sudut BOD. Karena di sini bisa dilihat di sini kaki-kaki sudutnya adalah sama dan di sini untuk BOD ini adalah sudut pusat dan di sini untuk BCD ini besarnya sama dengan sudut pusat. Sehingga di sini untuk BOD di sini adalah 110 derajat. Kemudian di sini untuk besar sudut BAD ini adalah setengah dari besar sudut BOD. Di sini alasannya adalah sudut BAD itu adalah sudut keliling lingkaran. Sedangkan di sini untuk besar sudut BOD ini adalah sudut pusat lingkaran. Sehingga di sini untuk besar sudut BAD ini adalah setengah dikalikan sudut BOD. Di sini sudah ada 110. Maka di sini 110 dikalikan dengan setengah hasilnya adalah 55 derajat. Untuk jawabannya di sini adalah yang A. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk di soal nomor 9. Baik, di sini bisa kita perhatikan. Diketahui panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran M dan N adalah 40 cm. Jari-jari lingkaran M dan N berturut-turut 10 cm dan 19 cm. Baik, di sini bisa kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini adalah persekutuan luar, jadi bentuknya seperti ini. Di sini panjang garis singgungnya adalah 40 cm dan di sini untuk jari-jari lingkaran berturut-turut di sini yang kecil adalah 10
dan yang besar di sini adalah 19. Kemudian di sini yang dicari jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah baik, jadi di sini yang dicari adalah yang P atau pusat. Sehingga di sini bisa kita masukkan untuk panjang garis singgung persekutuan luar itu adalah PGSPL pangkat 2 atau kuadrat sama dengan di sini jarak pusat kuadrat dikurangi dengan selisih jari-jari kuadrat. Sehingga di sini untuk panjang garis singgungnya di sini sudah diketahui 40, sehingga di sini 40 kuadrat sama dengan di sini P kuadrat masih sama. Di sini yang ditanyakan negatif untuk R besar di sini ada 19 dan R kecil di sini ada 10. Sehingga di sini 40 kuadrat hasilnya adalah 1600 dan di sini 19 negatif 10 kuadrat hasilnya adalah 9 kuadrat, sehingga di sini kita tulis 81. Maka di sini untuk negatif 81 kita pindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi positif 81. Maka di sini ditemukan hasil 1681. Ini sama dengan P kuadrat. Maka di sini untuk P sama dengan akar dari 1681 sehingga di sini ditemukan hasil 41 cm. Untuk jawabannya di sini sudah jelas yang D. Berikutnya kita masuk di soal yang nomor 10. Di sini bisa kita lihat, kita perhatikan baik-baik untuk soal nomor 10. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 20 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah 16 cm. Baik, di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini adalah garis singgung persekutuan dalam sehingga bentuknya seperti ini. Dan di sini diketahui untuk jarak kedua pusat di sini ada 20 cm. Sehingga di sini 20 jaraknya dan di sini panjang garis singgungnya itu adalah 16 cm. Sehingga di sini untuk yang miring ini adalah 16 cm. Kemudian di sini yang ditanyakan manakah pasangan jari-jari kedua lingkaran tersebut yang sesuai. Baik, jadi di sini untuk pasangan jari-jari kita bisa memasukkan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam. Maka di sini PGSPD kuadrat sama dengan jarak pusat kuadrat dikurangi dengan jumlah dari jari-jari kuadrat. Sehingga di sini untuk PGSPD atau panjang garis singgungnya di sini sudah ada 16 kuadrat sama dengan untuk pusat di sini sudah ada 20 kuadrat. Negatif di sini yang ditanyakan jumlah jari-jari kuadrat. Kemudian di sini untuk negatif jumlah jari-jari kuadrat kita pindah ke ruas kanan di sini agar menjadi positif. Dan di sini untuk 20 kuadrat hasilnya adalah 400 dan untuk 16 kuadrat hasilnya adalah 256. Di sini sebelumnya ruas kiri kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif. Maka di sini 400 negatif 256 hasilnya adalah 144. Maka di sini untuk jumlah jari-jari ini adalah kita akarkan dari 144 sehingga di sini akar dari 144 hasilnya adalah 12. Sehingga di sini untuk pasangan yang sesuai di sini jumlahnya harus 12. Kita mulai dari yang A, di sini sudah ada 7 dan 4. Apabila dijumlah di sini adalah 11, di sini A salah. Kemudian yang B di sini 7 dan 5, di sini apabila dijumlah hasilnya 12, sehingga di sini untuk yang B di sini benar. Kita lanjutkan dulu untuk yang C dan D. 4 dan 9 di sini adalah 13 sehingga di sini untuk C salah. Dan di sini untuk 6 dan 8 di sini hasilnya adalah 14, maka di sini untuk yang D di sini juga salah.
Sehingga di sini untuk nomor 10 jawabannya adalah yang B. Sekarang kita akan membahas untuk nomor 11 dan berikutnya. Baik, kita mulai di nomor 11. Thohir mempunyai kawat sepanjang 10 meter yang akan digunakan untuk membuat kerangka balok berukuran 10 cm dikalikan 24 cm dikalikan 36 cm. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat oleh Thohir adalah. Baik, di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada sebuah balok. Kemudian di sini panjangnya 10, di sini bisa dilihat. Kemudian lebarnya 24 dan di sini tingginya ada 36. Atau di sini untuk panjang dan lebar di sini bisa dibalik. Di sini panjangnya yang 24, lebarnya yang 10. Kemudian di sini untuk satu buah kerangka balok, di sini kita membutuhkan panjang positif lebar positif tinggi dikalikan 4. Karena di sini bisa dilihat di sini untuk panjangnya atau lebarnya ada 4 kali. Di sini bisa dilihat dan di sini untuk tingginya juga ada 4 kali. Sehingga di sini untuk panjang, lebar dan tinggi bisa kita ganti dengan 10, 24 dan 36. Maka di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 70, sehingga di sini 70 dikali 4 hasilnya adalah 280. Baik, sebelumnya di sini Thohir memiliki kawat sepanjang 10 meter. Di sini akan kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk sentimeter sehingga di sini menjadi 1000 cm dan di sini dibagi dengan 280 karena di sini dalam satu kerangka balok membutuhkan 280 cm. Maka di sini didapat hasil 3 sisa 160. Artinya di sini terbuat 3 kerangka balok dan di sini masih bersisa 160 cm. Sehingga di sini untuk kerangka balok yang bisa dibuat adalah 3 buah. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di nomor 12. Alas sebuah prisma berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 dan lebar 8 cm. Bila tinggi prisma 15 cm, maka luas permukaan prisma dan volume prisma adalah. Baik, jadi di sini kita bisa membuat sketsanya. Jadi di sini ada sebuah prisma di mana di sini alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 dan lebar 8 serta tingginya di sini adalah 15. Baik, di sini bisa kita perhatikan prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang ini sama dengan balok sebenarnya. Sehingga di sini untuk luas permukaan di sini kita bisa menggunakan luas permukaan balok. Di sini bisa dilihat untuk rumusnya. Untuk panjang, lebar, dan tinggi, di sini bisa kita ganti dengan 12, 8, dan 15. Sehingga di sini menjadi 2 dikalikan 12 kali 8 positif, 12 kali 15 positif, 8 kali 15. 12 dikali 8, di sini kita temukan hasil 96. 12 dikali 15 di sini ada 180 dan 8 kali 15 di sini ada 120. Maka di sini apabila dijumlahkan 120 positif 180 di sini sudah 300. 300 positif 96 di sini ada 396 dikalikan dengan 2 sehingga di sini didapat hasil 792. Ini untuk luas permukaan. Dan untuk volume prisma di sini kita bisa menggunakan luas alas dikalikan tinggi karena di sini alasnya berbentuk persegi panjang. Di sini luas alasnya adalah panjang kali lebar kemudian dikalikan tinggi. Maka di sini untuk panjang kita ganti dengan 12, lebar 8 dan tinggi 15. Sehingga di sini 12 kali 8 kali 15 didapat hasil 1440. Sehingga di sini dari A sampai D di sini untuk yang 792 di sini
dari B, C, D di sini sudah benar. Namun di sini untuk yang volume ternyata di sini dari B, C, dan D ternyata di sini tidak ada yang jawaban 1440. Sehingga di sini untuk nomor 2 jelas di sini tidak ada jawabannya, dan di sini untuk soalnya bisa kita lingkari. Berikutnya kita masuk di nomor 13. Bisa kita perhatikan di sini nomor 13. Suatu prisma kayu persegi panjang terdiri atas 3 bagian. Masing-masing terdiri atas 4 kubus kayu direkatkan. Manakah dari potongan-potongan di bawah ini memiliki bentuk yang sama seperti bagian hitam? Baik, di sini bisa dilihat. Jadi di sini untuk prisma kayu persegi panjang, di sini ada 1, 2, 3. Di sini untuk yang bawah di sini biru 3, dan di sini sebelah sini juga 3, sehingga di sini 6. Dan di sini di atasnya juga 6, sehingga di sini ada 12 potongan kubus. Kemudian di sini untuk yang biru di sini sudah terlihat 4, dan di sini untuk yang kuning dan hitam di sini belum terlihat untuk yang satunya, karena di sini terdiri atas 4 kubus kayu yang direkatkan. Di sini sudah ada 3 dan di sini sudah ada 3. Baik, dari sini bisa kita simpulkan bahwa di sini untuk yang pertama, di sini untuk yang hitam, di sini satunya menempati bagian yang atas, sehingga di sini untuk yang kuning otomatis di sini menempati bagian yang bawah, sehingga di sini untuk di bawah potongan kubus hitam yang saya tunjuk, maka di sini bawahnya adalah kuning. Dan untuk potongan kubus yang sebelah sudut atau sebelah ujung, di sini untuk bawahnya di sini sudah pasti hitam, karena di sini baru ada 3 dan di sini kurang 1 potongan kubus lagi, maka di sini untuk potongan kubus yang hitam jelas berada di sebelah sini. Sehingga di sini untuk jawaban dari A sampai D di sini sudah bisa kita jawab. Jawabannya adalah yang A. Bentuknya adalah seperti ini, dan di sini ditaruh di sebelah pojok kiri atas. Di sini bisa dilihat. Di sini untuk bawahnya ada 3, di sini juga 3, dan di sini untuk pas di tengah di sini ada 1 potongan kubus. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di nomor 14. Diketahui volume balok adalah 200 cm3. Nilai X yang memenuhi adalah. Baik, di sini sudah ada sketsanya, jadi di sini tidak perlu kita gambar lagi. Di sini sudah ada X, kemudian di sini ada 4, dan di sini juga ada 5. Baik, di sini bisa kita masukkan untuk volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Semisal di sini X ini adalah panjang, maka di sini untuk panjang kita ganti dengan X. Untuk lebar di sini bisa kita ganti dengan 5, dan untuk tinggi di sini bisa kita ganti dengan 4. Kemudian di sini untuk volume di sini sudah diketahui 200, sehingga di sini untuk 5 dikali 4 hasilnya adalah 20, sehingga di sini dikali X hasilnya 20, X sama dengan 200. Maka di sini untuk X sama dengan 200 dibagi 20 dan didapat hasil 10. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang B. Berikutnya kita masuk di soal nomor 15. Di sini bisa kita perhatikan soal nomor 15. Gambar A merupakan sebuah buku dan gambar B merupakan sebuah balok. Di sini bisa dilihat, di sini A, di sini ada buku, dan gambar B di sini ada sebuah balok. Jika beberapa buku seperti pada gambar A dengan ukuran yang sama akan dimasukkan ke gambar B, jumlah terbesar dari buku tersebut yang akan muat dalam kotak gambar B adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari jumlah buku yang dapat dimasukkan ke dalam kotak. Atau di sini untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan pembagian dari rumus volume,
Jadi di sini untuk volume balok dibagi volume buku sama dengan panjang kali lebar kali tinggi dibagi panjang kali lebar kali tinggi. Maka di sini untuk volume balok bisa kita ganti dengan 30, 20 dan 36. Di sini bisa dilihat 36, 30, 20. Dan di sini untuk volume buku bisa kita ganti dengan ukuran 15, 6 dan 20. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan, di sini 20 dan 20 bisa kita coret. Kemudian 30 dan 15 bisa kita coret. Di sini masih 2 untuk pembilang. Dan di sini 36 dibagi 6, di sini bisa kita coret, di sini bersisa 6. Sehingga di sini 6 dikali 2, maka di sini hasilnya adalah 12. Maka di sini ditemukan jawabannya adalah 12 buku. Di sini ada suatu kesalahan dari soal. Seharusnya di sini bukan 12 cm, namun di sini adalah 12 buku. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal nomor 16. Tabel berikut menunjukkan banyaknya pisang goreng yang terjual di kantin sekolah selama 4 hari pada pekan kedua bulan ini. Di sini sudah ada tabelnya. Jika rata-rata banyak pisang goreng yang terjual hingga hari Jumat adalah 69, berapa banyak pisang goreng yang terjual pada hari Jumat? Baik, di sini untuk mencari berapa banyak yang terjual pada hari Jumat, di sini kita bisa menggunakan rumus dari rata-rata. Jadi di sini banyaknya pisang goreng dari Senin sampai Jumat bisa kita jumlahkan. Sehingga di sini 64, positif 71, positif 73, positif 60, dan positif X. X ini untuk jumlah pisang goreng pada hari Jumat, kemudian dibagi 5 karena di sini Senin sampai Jumat di sini ada 5 hari sama dengan 69. Dari 64 positif 71, positif 73, positif 60, di sini didapat hasil 268. Dan di sini untuk penyebut 5 kita pindah ruas ke ruas kanan sehingga di sini 69 dikalikan 5. Maka di sini untuk 69 dikali 5 didapat hasil 345. Kemudian di sini agar X sendiri akan kita pindah 268 ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif 268. Maka di sini didapat hasil 77. Didapat dari 345 dikurangi dengan 268. Maka di sini untuk banyaknya pisang goreng yang dijual pada hari Jumat itu adalah 77. Yang C. Baik, untuk nomor berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 17. Terdapat 5 siswa sebagai finalis lomba storytelling tingkat kabupaten. Median dari skor yang diperoleh kelima finalis adalah 85. Skor 4 siswa sebagai berikut: 85, 80, 95, dan 80. Berapakah skor yang diperoleh siswa kelima? Baik, di sini sudah ada 4 nilai yang diketahui dan ada 1 nilai yang belum diketahui. Di sini bisa kita buat urutan dari 1 sampai 5. Di sini bisa ikuti langkah saya. Kemudian di sini sudah diketahui bahwa median ini adalah nilai tengah. Itu adalah 85, sehingga di sini 85. Dan apabila kita melihat skor dari keempat siswa yang memperoleh nilai di bawah 85, di sini ada 2. Di sini adalah 80 dan 80, maka di sini kita tulis di sebelah sini 80 dan 80. Dan untuk skor yang berada di atas 85, di sini hanya ada 1, 95. Maka bisa kita tulis di sebelah pojok kanan. Nah, maka di sini kita akan mencari skor keempat dari siswa. Di sini bisa diisi dengan nilai 90 atau 95.
Namun di sini apabila kita melihat pada option dari A sampai D, di sini ternyata tidak ada pilihan untuk 95. Sehingga di sini untuk skor yang diperoleh siswa kelima di sini adalah 90. Maka di sini jawabannya jelas yang D. Kemudian yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 18. Perhatikan tabel nilai siswa berikut. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah titik-titik anak. Baik, di sini bisa dilihat untuk tabelnya di sini sudah ada nilai dari 4, 5, kemudian 6 di sini tidak ada. Langsung ke 7, 8, 9, 10 dan di sini sudah ada banyak siswa. Di sini ada 4, 8, 10, 11, 6 dan 1. Baik, di sini untuk banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata, maka di sini kita harus mencari dulu berapa rata-ratanya. Nah, caranya di sini akan kita kalikan dari nilai dikalikan dengan banyak siswa, atau di sini nilai dikalikan frekuensi, maka di sini 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Kita tulis di sebelah sini 16. 5 kali 8 di sini 40. 7 dikali 10 di sini 70. 8 dikali 11 di sini 88, 9 dikali 6 di sini 54 dan 10 dikali 1 di sini 10. Kemudian di sini dibagi dengan frekuensi dijumlahkan, atau di sini banyak siswa semuanya. Maka di sini 4 positif 8 di sini 12, 12 positif 10 di sini 22, 22 positif 11 di sini 33. 33 positif 6, 39 dan positif 1, maka di sini 40. Kemudian di sini untuk pembilang kita jumlahkan semua, maka di sini akan didapat hasil 278 dibagi 40, maka di sini ditemukan hasil 6,95. Nah, baik. Jadi di sini untuk rata-ratanya di sini diketahui 6,95. Maka di sini untuk siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata itu adalah 7, 8, 9, 10. Dan banyaknya siswa di sini 10, positif 11, positif 6, positif 1. Di sini bisa kita tulis. Maka di sini apabila dijumlahkan 10 positif 11 di sini 21, 21 positif 6 di sini 27. 27 positif 1 di sini 28. Maka di sini sudah bisa kita pastikan jawabannya adalah yang D, 28. Berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 19. Di sini bisa dilihat untuk soal nomor 19. Dalam suatu tim bola voli, rata-rata tinggi 6 pemain adalah 171 cm. Apabila 2 orang pemain cadangan dimasukkan, rata-rata tinggi pemain menjadi 172. Rata-rata tinggi kedua pemain yang baru masuk adalah titik-titik cm. Baik, untuk menjawab soal nomor 12 ini, cara mudahnya di sini akan kita buat tabel terlebih dahulu. Jadi di sini ada banyak siswa dan rata-rata. Yang pertama di sini awalnya itu dari 6 pemain rata-ratanya adalah 171, sehingga di sini 6 rata-ratanya 171. Kemudian di sini 2 orang dimasukkan dan di sini tidak diketahui berapakah rata-rata dari 2 orang, karena di sini untuk rata-rata tinggi 2 orang di sini yang dicari, atau di sini bisa kita tandai dengan X. Dan di sini setelah 2 orang dimasukkan, rata-ratanya menjadi 172. Kita tulis di sini. Maka di sini untuk banyaknya siswa yang semula 6 kemudian ditambah 2 orang di sini menjadi 8. Maka di sini kita bisa membuat tabel seperti ini. Dan di sini untuk mencari X bisa kita jawab dengan cara seperti ini. Jadi di sini 6 dikalikan 171. Karena dalam soal ini tadi 2 pemain dimasukkan, maka di sini positif. Positif 2 dikalikan X, 2 dikalikan X sama dengan di sini jumlahnya 8 dikalikan 172.
Maka di sini untuk 6 dikalikan 171 hasilnya adalah 1026. Positif 2x sama dengan 8 dikalikan 172. Di sini ada 1376. Kemudian di sini 1026 kita pindah ke ruas kanan, maka di sini menjadi negatif 1026. Dan di sini didapat hasil yaitu adalah 350. Sehingga di sini untuk nilai X sama dengan 350 dibagi 2. Di sini didapat hasil 175. Maka di sini bisa kita pastikan jawabannya jelas yang B. Kita lanjutkan ke nomor yang berikutnya. Sekarang kita masuk di nomor 20. Bisa dilihat di sini untuk nomor soal 20. Di sini apabila kita perjelas, ini adalah soal dari Olimpiade Sains Kabupaten SMP tahun 2016. Jadi di sini soalnya mungkin agak sulit dari kebanyakan soal. Suatu perusahaan menjual dua jenis produk A dan B. Rasio hasil penjualan produk A dan B dari tahun 2012 sampai dengan 2015 disajikan pada gambar berikut. Baik, di sini sudah ada gambarnya. Di sini diketahui banyak penjual produk A selama 4 tahun adalah sebagai berikut. Baik, di sini sudah ada grafik dan ada tabelnya. Rata-rata banyak penjualan produk B dalam 4 tahun yang sama adalah, baik, di sini sudah bisa kita jawab untuk yang B karena di sini untuk datanya sudah lengkap, di sini sudah ada grafik dan di sini juga diperjelas dengan tabel. Maka di sini untuk produk B yang pertama tahun 2012 di sini ada 60% penjualannya. Dan di sini ada untuk yang produk A di sini 40%. Sehingga di sini bisa kita tulis 60/40 dikalikan dengan yang diketahui di sini ada 1200. Maka di sini didapat hasil 1800. Jadi di sini untuk produk penjualan B di sini lebih besar daripada produk penjualan yang A. Kemudian tahun 2013 di sini produk B ternyata di sini ada 80% dan produk A di sini ada 20%, sehingga di sini 80/20 dikali dengan produk A yang terjual di sini adalah 2400. Dan di sini ternyata untuk produk B di sini adalah 9600. Di sini jauh melebihi produk A. Kemudian yang ketiga, di sini untuk produk B ini adalah 40% dan di sini produk A ada 60%. Maka di sini 40/60 dikalikan dengan 2400, maka di sini hasilnya adalah 1600. Di sini untuk produk B lebih sedikit penjualannya dari produk A. Kemudian tahun 2015 ternyata di sini untuk produk B di sini ada 90% dan produk A di sini hanya menjual 10%. Sehingga di sini 90/10 dikalikan 3600. Di sini didapat hasil 32.400. Maka di sini untuk produk B rata-ratanya bisa kita jumlahkan semua. Jadi di sini 1800 positif 9600, positif 1600, positif 32.400 dibagi dengan 4. Maka di sini apabila dijumlahkan untuk pembilangnya dari 1800 positif 9600, positif 1600, positif 32.400, maka di sini didapat hasil 45.400. Dibagi dengan 4, maka di sini didapat hasil 11.350 untuk rata-rata penjualan produk B selama 4 tahun. Dan di sini apabila kita lihat di jawaban ternyata di sini tidak ada atau di sini terjadi kesalahan dalam penulisan angka. Di sini untuk yang C di sini bisa kita lihat di sini 1350, padahal di sini jawabannya adalah 11.350.
Maka di sini untuk dugaannya, di sini untuk yang C di sini seharusnya 11.350 dan untuk A, B dan D di sini harusnya 11.000, 11.340 dan 11.500. Maka di sini jawabannya apabila terjadi seperti itu adalah yang C. Namun di sini karena tidak ada jawaban, maka di sini untuk nomor 20 jawaban A sampai D, maka di sini akan kita lingkari. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di nomor 21. Baik, di sini bisa dilihat untuk nomor 21. Suatu koin dilempar sebanyak 48 kali. Jadi di sini bisa kita tulis terlebih dahulu. Di sini jumlah pelemparannya adalah 48 kali. Jika mata koin angka muncul 12 kali, jadi di sini untuk mata koin angka muncul 12 kali, peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka adalah baik, jadi di sini untuk yang ditanyakan itu adalah kemunculan peluang empirik dari mata koin bukan angka. Di sini kita tulis terlebih dahulu. Jadi di sini untuk mata koin yang bukan angka itu adalah 48 dikurangi 12. Jadi di sini untuk kemunculan mata koin bukan angka di sini sebanyak 36 kali. Karena di sini yang ditanyakan peluang empirik, maka di sini bisa kita tuliskan peluangnya itu adalah bukan angka dibagi dengan banyak pelemparan. Di sini untuk bukan angka, di sini ada 36 dan banyak pelemparan, di sini ada 48 kali. Sehingga di sini apabila kita sederhanakan, di sini sama-sama dibagi dengan 12, maka di sini didapat hasil 3/4. Maka di sini untuk jawabannya sudah jelas yang B. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di nomor 22. Pada tabel berikut disajikan data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Setelah dilakukan pengundian didapat data sebagai berikut. Baik, jadi di sini untuk mata dadunya 1 sampai 6 dan di sini untuk frekuensi atau di sini banyak mata dadu yang keluar di sini sebanyak 5 kali, 6 kali, 8 kali, 7 kali, 6 kali dan 4 kali. Jika dilakukan pelemparan sebanyak 36 kali lagi, jadi di sini sudah melemparkan 36 dan di sini dilemparkan lagi sebanyak 36 lagi. Taksiran terbaik muncul mata dadu 6 menjadi sebanyak titik-titik berapa kali. Nah, baik, sebenarnya di sini untuk pelemparan dadu di sini dilakukan sebanyak 36 kali. Maka di sini untuk masing-masing mata dadu di sini memiliki kesempatan yang sama atau di sini memiliki peluang yang sama. Di sini untuk mata dadu yang pertama di sini keluar sebanyak 6 kali karena di sini taksirannya sama, di sini peluangnya semua sama, di sini keluar semua 6 kali. Di sini apabila dijumlahkan hasilnya adalah 36. Ini adalah taksiran terbaik karena di sini sesuai dengan peluang. Namun di sini bisa jadi ketika nanti dilempar maka di sini bisa menjadi 4, bisa tetap di 6, bisa menjadi tambah 1 menjadi 7 atau bisa tambah 2 menjadi 8 atau bisa tetap atau di sini bisa kurang. Namun di sini untuk taksiran terbaik jelas di sini sesuai dengan peluang. Maka di sini untuk mata dadu 6 di sini untuk pelemparan pertama sudah dapat 4. Maka di sini untuk yang kedua di sini taksiran terbaiknya adalah 6 sehingga di sini apabila yang ditanyakan itu adalah taksiran terbaik muncul mata dadu 6, maka di sini tinggal kita jumlah, di sini adalah sebanyak 10 kali. Sehingga di sini untuk jawabannya di sini sudah jelas yang D, 10. Baik, yang berikutnya kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di nomor 23. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah. Di sini kita tulis untuk kelereng merah di sini ada 5. 7 kelereng kuning. Di sini kita tulis untuk kuning di sini ada 7 dan 9 kelereng hijau. Di sini kita tulis untuk kelereng hijau di sini ada 9. Sebuah kelereng diambil dari kantong tersebut.
peluang terambil ke lereng hijau adalah, baik, di sini yang ditanyakan adalah peluang yang terambil ke lereng hijau, maka di sini bisa kita masukkan untuk rumusnya. Di sini peluang adalah titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Karena di sini yang ditanyakan peluang ke lereng hijau, maka titik sampelnya ini adalah ke lereng hijau. Di sini ada 9. Dan untuk ruang sampelnya di sini sudah ada 5, positif 7, positif 9, sehingga di sini didapat 21. Maka di sini untuk 9/21 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Sehingga di sini menjadi 3/7. Maka di sini sudah bisa kita pastikan jawabannya adalah yang D, 3/7. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal nomor 24. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah 6 dalam pengundian tersebut adalah, baik, jadi di sini sudah ada 2 dadu dan di sini yang ditanyakan adalah peluang teoretik munculnya mata dadu yang berjumlah 6. Di sini pertama-tama kita cari terlebih dahulu untuk titik sampelnya. Jadi di sini untuk titik sampelnya itu bisa menggunakan 1,5, artinya di sini dadunya di sini yang keluar adalah 1 dan 5, atau di sini terbalik 5 dan 1, atau di sini juga bisa 2 dan 4, atau di sini juga bisa 4 dan 2, dan atau di sini juga bisa 3 dan 3. Sehingga di sini untuk titik sampelnya di sini ada 5. Maka di sini apabila kita masukkan untuk rumus peluang, maka di sini peluang sama dengan titik sampel dibagi ruang sampel. Untuk titik sampelnya di sini sudah ada 5, dan untuk ruang sampelnya karena di sini ada 2 dadu, setiap satu dadu di sini berisi 6 mata dadu, sehingga di sini 6 dikali 6, sehingga di sini didapat hasil 5/6 kali 6 sama dengan 5/36. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang A. Baik, yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 25. Di sini bisa kita perhatikan 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan pada tabel berikut. Pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tendangan penalti adalah, baik, jadi di sini sudah ada 4 pemain. Di sini ada Rudi, Yusril, Iqbal, dan Erik. Di sini mereka melakukan banyak tendangan penalti yang berbeda-beda, dan di sini banyak tendangan penalti yang sukses juga berbeda-beda. Namun di sini untuk pertanyaannya di sini adalah pemain yang memiliki peluang terbesar. Artinya di sini peluang terbesar didapat dari banyak tendangan yang sukses dibagi dengan banyak tendangan penalti. Sehingga di sini untuk Rudi, di sini kita bisa menuliskan 15/30. Di sini jawabannya adalah setengah, atau bisa kita tulis dengan 0,5. Kemudian untuk yang Yusril di sini 13/25, di sini bisa kita tulis didapat hasil 0,52. Kemudian di sini untuk Iqbal 11/20, maka di sini didapat hasil 0,55. Dan untuk Erik di sini 9/15, di sini didapat hasil 0,6. Dari keempat jawaban ini di sini sudah jelas untuk peluang terbesar di sini didapat oleh Erik. Sehingga di sini untuk jawabannya di sini sudah jelas yang D. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke esai atau uraian. Di sini kita bisa mulai dari nomor 1. Keliling segitiga. Berdasarkan gambar, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di B. Panjang BD sama dengan 6 meter dan panjang AB sama dengan 8 meter. Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu. Jadi di sini untuk BD di sini ada 6 meter.
Dan untuk AB di sini ada 8 meter. Jika luas segitiga ADC 50% lebih besar dari luas segitiga ABD, tentukan keliling segitiga ADC. Baik, di sini untuk yang diketahui berikutnya, di sini untuk luas segitiga ADC, ADC sebelah sini, ADC, ini 50% lebih besar dari luas segitiga ABD, sehingga di sini bisa kita tulis luas segitiga ADC sama dengan luas segitiga ABD positif 50% dari luas segitiga ABD. Dan di sini untuk 50% bisa kita ubah menjadi setengah karena dalam satu benda utuh itu adalah 100%. Sehingga di sini 50% di sini hanya setengah, atau di sini 50/100 sama dengan setengah. Maka di sini luas segitiga ABD positif setengah luas segitiga ABD. Maka di sini menjadi 3/2 luas segitiga ABD. Baik, sampai di sini untuk luas akan kita ganti dengan alas kali tinggi dibagi 2. Di sini sama-sama segitiga, sehingga di sini kita ganti dengan alas kali tinggi dibagi 2. Di sini juga sama, alas dikali tinggi dibagi 2. Untuk segitiga ADC, di sini alasnya adalah DC. Dan di sini tingginya adalah AB, sehingga di sini tinggi bisa kita ganti dengan 8. Kemudian di sini untuk segitiga ABD alasnya adalah BD, di sini 6, dan untuk tingginya di sini AB atau di sini 8. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan 8 dibagi 2, di sini hasilnya adalah 4, dan di sini 8 dibagi 2 kemudian dibagi lagi 2, sehingga di sini 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Maka di sini tadi 4DC sama dengan 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. 18 dikali 2 hasilnya 36. Sehingga di sini apabila kita mencari DC untuk 4 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 36 dibagi 4. Maka di sini untuk DC sama dengan 9 meter. Baik, di sini untuk DC kita beri angka 9 di sini untuk DC. Kemudian di sini yang berikutnya kita akan mencari keliling segitiga ADC. ADC berada di sebelah sini. Baik, jadi di sini untuk ADC kita akan mencari untuk terlebih dahulu AD. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. AD sama dengan akar dari 8 kuadrat positif 6 kuadrat. Di sini AD adalah sisi miring, sehingga di sini positif. Maka di sini 8 kuadrat hasilnya 64, 6 kuadrat hasilnya 36. 64 positif 36, maka di sini 100, akar dari 100 sama dengan 10. Baik, di sini untuk AD sama dengan 10 sudah kita temukan. Berikutnya kita akan mencari untuk AC. Di sini untuk AC di sini juga sisi miring. Sehingga di sini AC sama dengan akar dari 8 kuadrat positif 15 kuadrat. Untuk 8 kuadrat di sini adalah tingginya. Di sini bisa dilihat. Untuk 15 kuadrat di sini adalah alasnya. Di sini 9 positif 6, maka di sini 15. Maka di sini 8 kuadrat sama dengan 64 dan 15 kuadrat sama dengan 225. Sehingga di sini apabila dijumlahkan didapat hasil 289 dan akar dari 289 adalah 17. Sehingga di sini untuk AC sama dengan 17. Baik, sekarang untuk keliling segitiga ADC, maka di sini kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya. Di sini ada 10, 17, dan 9. Di sini kita jumlahkan semua. Di sini 10 positif 17. Di sini ada 27 positif 9, maka di sini jawabannya 36 meter. Baik, di sini untuk soal yang pertama sudah kita selesaikan.
Sekarang akan kita lanjutkan untuk soal berikutnya, soal di nomor 2. Amati gambar di samping. Tentukan keliling dan luas daerah yang diarsir. Baik, di sini bisa dilihat, di sini ada suatu persegi, dan di sini ada 1/4 lingkaran, dan di sini juga 1/4 lingkaran. Jadi di sini sebenarnya ini adalah sebuah persegi yang ditambah dengan setengah lingkaran. Baik, jadi di sini untuk keliling, karena yang pertama dicari adalah keliling, untuk perseginya di sini sudah ada 5, 10, 10, dan 5. Untuk yang berada di sebelah sini tidak kita hitung, sehingga di sini kita hanya mencari untuk keliling setengah lingkaran. Maka di sini bisa kita tulis untuk keliling dari setengah lingkaran sama dengan setengah dikalikan 2πr. Untuk pi di sini bisa kita ganti dengan 3,14 dan untuk r di sini bisa kita ganti dengan 5. Di sini sama untuk r-nya. Dan di sini untuk setengah dan 2 di sini bisa kita coret atau kita sederhanakan. Sehingga di sini untuk keliling setengah lingkaran ini sama dengan 3,14 dikali 5. Maka di sini jawabannya adalah 15,7. Sehingga di sini untuk kelilingnya kita jumlahkan semuanya. Jadi di sini ada 10, 10. Di sini bisa dilihat 10, 10. Kemudian di sini ada 5 dan 5. Di sini 5 dan 5. Kemudian di sini juga sama. Di sini 5 dan 5, di sini 5, 5, dan di sini untuk sisi yang melengkung, sisi 2 melengkung ini adalah 15,7. Maka di sini 10 positif 10 hasilnya adalah 20. 20 di sini 5 4 kali, di sini juga 20 sehingga 40. 40 positif 15,7. Maka di sini didapat hasil 55,7. Baik, di sini jawaban untuk keliling daerah yang diarsir. Sekarang kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Maka di sini untuk luasnya sama dengan luas persegi positif luas setengah lingkaran. Untuk luas persegi di sini rumusnya sisi dikali sisi. Dan di sini luas setengah lingkaran rumusnya adalah setengah dikali pi dikali r kuadrat. Sehingga di sini untuk sisi kali sisi sama dengan 10 kali 10. Kemudian di sini untuk pi dan r kuadrat bisa kita ganti dengan 3,14. Dan di sini r kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Maka di sini untuk 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Dan 3,14 dibagi 2 hasilnya di sini 1,57. Kemudian di sini dikalikan dengan 5 kuadrat, di sini ada 25. 25 di sini dikalikan 1,57 didapat hasil 39,25. Maka di sini untuk 100 positif 39,25 hasilnya adalah 139,25. Baik, di sini sudah kita temukan jawabannya untuk nomor 2. Sekarang akan kita lanjutkan untuk yang berikutnya, kita ke nomor 3. Baik, di sini bisa diperhatikan. Foto di atas memperlihatkan sebuah rumah petani yang atapnya berbentuk piramid. Di bawah ini adalah model matematika untuk atap rumah petani yang dilengkapi dengan ukurannya. Baik, di sini soalnya masih berlanjut di halaman berikutnya. Maka di sini kita buka di halaman berikutnya. Di sini bisa kita fokuskan untuk model piramid dan di sini ada penjelasannya. Dalam model ini, lantai loteng ABCD berbentuk persegi. Tiang yang menopang atap merupakan rusuk balok EFGH KLMN. Titik E terletak di tengah AT, titik F terletak di tengah BT, titik G terletak di tengah CT, dan titik H di tengah DT. Semua rusuk piramid pada model
tersebut panjangnya 12 meter. Baik, di sini sudah ada penjelasannya. Jadi di sini untuk ABCD di sini berbentuk persegi. Kemudian di sini ada balok EFGH KLMN. Jadi di sini ada KLMN, EFGH. Kemudian di sini ada titik E terletak di tengah AT. Di sini titik E bisa dilihat terletak di tengah AT. Kemudian F di tengah BT. Kemudian G terletak di tengah CT. Dan H terletak di tengah DT. Baik, di sini kita untuk yang pertama hitunglah luas lantai loteng ABCD. Jadi di sini untuk ABCD kita akan mencari luasnya, luas ABCD. Maka di sini untuk luas ABCD ini adalah luas persegi. Maka di sini sisi dikali sisi atau di sini 12 dikali 12, maka sama dengan 144. Untuk yang kedua di sini hitunglah panjang EF. Baik, di sini untuk EF berada di sebelah sini. Jadi di sini ada suatu segitiga ABT, kita tulis di sini. Bisa dilihat di sini segitiga ABT. Kemudian di sini untuk garis EF, di sini bisa dilihat garis EF. Di sini untuk titik E ini adalah titik yang memotong garis TA tepat di tengah, dan titik F di sini memotong BT tepat di tengah. Sehingga di sini apabila kita tulis untuk ukurannya di sini menjadi seperti ini. Di sini AB 12 dan di sini untuk TE di sini 6, EA di sini 6, TF di sini 6, FB di sini 6. Baik, di sini kita fokus ke segitiga ABT. Untuk model piramid di sini akan kita hapus. Kita jawab untuk nomor B. Di sini kita fokus ke segitiga ABT. Saya ulangi lagi. Baik, di sini akan kita gambar di sebelah sini. Jadi di sini segitiga ABT. Di sini panjangnya untuk AT 12, TB 12 dan AB di sini juga 12. Maka di sini untuk segitiga EFT kita gambar di sebelah sini. Di sini untuk EFT di sini ET 6 dan di sini TF juga 6. Di sini kita akan mencari panjang EF. Baik, di sini bisa kita perhatikan untuk segitiga ABT dan EFT di sini sebenarnya adalah segitiga yang sebangun. Maka di sini untuk ukuran EF di sini sama dengan 6. Karena di sini bisa dilihat di sini untuk segitiga EFT ini adalah segitiga sama sisi. Dan untuk segitiga ABT di sini juga segitiga sama sisi. Maka di sini sudah kita pastikan untuk panjang EF di sini adalah 6 meter. Baik, yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 4. Di sini bisa kita perhatikan di sini untuk soal yang nomor 4. Di sini ada A, B dan C. Maka di sini kita mulai dari soal yang A. Kecepatan mobil balap. Grafik berikut menunjukkan kecepatan mobil balap sepanjang lintasan 3 km selama putaran kedua. Di sini bisa diperhatikan kecepatan mobil balap sepanjang lintasan 3 km putaran kedua. Di sini ada garis start, di sini ada jarak sepanjang lintasan, dan di sini ada kecepatan kilometer per jam. Pada jarak berapakah dari garis start yang menunjukkan awal lintasan lurus terpanjang? Baik, di sini untuk nomor 4 ini adalah kecepatan mobil balap, bukan mobil off-road. Jadi untuk mobil balap, semisal di sini kita punya Formula One, lintasannya di sini hanya lurus dan berbelok-belok. Jadi tidak ada lintasan yang turun ataupun lintasan naik. Maka di sini untuk kecepatan mobil balap selama lintasan 3 km, di sini untuk kecepatan menurun ini ketika mobil balap menemui lintasan yang berbelok-belok. Kemudian di sini untuk kecepatan naik ini adalah ketika mobil balap menemui lintasan lurus.
Dan di sini untuk kecepatan tetap, di sini adalah ketika mobil balap menemui lintasan yang berbelok, namun di sini mobil balap mampu mempertahankan kecepatan. Jadi di sini bisa dipahami untuk kecepatan turun ini adalah ketika mobil balap menemui lintasan yang berbelok-belok. Ketika kecepatan naik di sini adalah menemui lintasan yang lurus. Dan di sini ketika kecepatannya tetap, di sini adalah ketika mobil balap menemui lintasan yang berbelok, namun di sini mampu mempertahankan kecepatan. Nah, baik. Jadi di sini untuk penjelasannya sudah kita jawab. Jadi untuk yang A, pada jarak berapakah dari garis start yang menunjukkan awal lintasan lurus terpanjang? Di sini artinya ketika lintasan lurus terpanjang, mobil balap di sini akan menaikkan kecepatannya, bukan mempertahankan kecepatannya. Sehingga di sini kita mulai dari jarak 1,4. Di sini bisa dilihat dan ternyata di sini jawabannya sekitar 1,5. Maka di sini jawabannya jelas di sini adalah yang B. Sekitar 1,4 1,5. Namun di sini karena yang ada di sini adalah 1,5, maka di sini kita jawab yang B. Sekarang berikutnya untuk soal yang B, di manakah posisi kecepatan terendah yang terekam selama putaran lap kedua? Baik, di sini untuk kecepatan terendah, di sini bisa dilihat untuk kecepatannya itu adalah pada waktu sekitar 80 km per jam. Ini adalah ketika pada jarak lintasan sekitar 1,3 km. Sehingga di sini jawabannya di sini jelas yang C. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke C. Menurut kalian apa yang terjadi pada kecepatan mobil yang berada pada jarak di antara 2,6 km sampai 2,8 km. Baik, di sini bisa dilihat 2,6 km sampai 2,8 km. Maka di sini untuk yang terjadi, di sini kecepatannya bertambah. Artinya di sini mobil menemui lintasan yang lurus. Maka di sini untuk jawaban A sampai D di sini ternyata kecepatan semua. Maka di sini untuk yang benar ini adalah yang B. Kecepatan mobil bertambah. Di sini adalah yang B. Baik, sekarang akan kita lanjutkan untuk yang terakhir di sini soal nomor 5. Di sini bisa kita perhatikan. Ketika berjalan-jalan di sebuah mall, Gunarso mendapatkan keberuntungan sebagai pengunjung mall terpilih pada hari itu. Gunarso berkesempatan memilih satu hadiah dari 3 kotak yang sudah disediakan panitia mall. Setiap kotak tersebut berisi bola berwarna merah mewakili mobil, kuning mewakili motor, dan hijau mewakili TV dengan komposisi sebagai berikut. Baik, di sini sudah ada kotak A, B, dan C. Kemudian di sini juga ada bola berwarna merah, kuning, dan hijau. Gunarso hanya diberi kesempatan untuk mengambil satu hadiah dari salah satu kotak. Tentukan kotak mana yang memiliki peluang terbesar mendapatkan mobil. Jelaskan. Baik, jadi di sini untuk yang ditanyakan ini adalah peluang terbesar untuk mendapatkan mobil dari kotak A, B, dan C. Baik, di sini kita pahami dulu untuk bola yang mewakili mobil di sini adalah bola berwarna merah. Jadi bukan kuning, bukan hijau, namun di sini adalah bola berwarna merah. Ini adalah untuk yang mewakili mobil. Sehingga di sini untuk soalnya akan kita hilangkan terlebih dahulu, di sini akan kita naikkan. Sehingga di sini kita bisa menggunakan peluang teoretik. Jadi di sini untuk peluangnya itu adalah titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Untuk titik sampel di sini untuk kotak A, di sini untuk mewakili mobil ini adalah merah, maka di sini titik sampelnya 7.
Dan untuk ruang sampelnya di sini adalah 7, positif 9, positif 10, sehingga di sini didapat 26. Maka di sini 7 dibagi 26 hasilnya adalah 0,269. Ini untuk kotak A. Kemudian untuk kotak B di sini rumusnya juga sama-sama peluang, sehingga di sini titik sampelnya 8 dan untuk ruang sampelnya di sini dijumlah semua 8 positif 12 20 positif 8 di sini 28. Sehingga 8 dibagi 28 didapat hasil 0,285. Ini untuk yang B. Kemudian untuk yang C di sini jawabannya juga sama untuk rumusnya. Jadi di sini untuk titik sampelnya ada 9 dan untuk ruang sampelnya di sini dijumlah 9 positif 12 di sini ada 21. 21 positif 9 di sini 30 sehingga 9 per 30 hasilnya adalah 0,3. Dari 3 jawaban ini, maka peluang terbesar di sini dimiliki oleh kotak C sebesar 0,3. Baik, sampai di sini pembahasan kita karena ini adalah soal terakhir untuk soal esai atau soal uraian. Maka di sini terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.